Karena P-nya merupakan pusat rotasi dari A, B, C, D, maka untuk mencari daerah yang diarsir itu sama saja dengan luas persegi dari setengah panjang dari AD. Halo, jumpa lagi dengan Kak Ubay. Saya akan membahas soal-soal UTBK. Jadi buat adik-adik semuanya yang ada di rumah, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Karena video ini sangat bermanfaat. Halo guys, kembali lagi dengan saya Kak Ubay. Hari ini kita akan membahas soal-soal yang sudah dikirimkan oleh teman-teman di Instagram dan juga di soal yang pertama di sini diketahui persegi ABCD, di mana persegi ABCD ini memiliki panjang sisinya 8 cm ya. Nah, kemudian diketahui juga persegi yang lain di mana salah satu titik sudutnya itu adalah pusat rotasi dari persegi ABCD. Ya, gambarnya seperti ini. Ini PQRS. Yang ditanyakan berapa luas dari daerah yang diarsir ini. Nah, ini gampang sekali. Karena P-nya merupakan pusat rotasi dari A, B, C, D, maka untuk mencari daerah yang diarsir itu sama saja dengan luas persegi dari setengah panjang dari AD ini ya. Jadi daerah yang diarsir ini sama saja itu luas dari persegi yang sisinya adalah 4 cm ya. Ya, dari mana ini 4 cm? Ya, kalau ini kita gambarnya putar ya. Seperti ini, ininya P. Nah, maka di sini daerah yang diarsirnya ini panjangnya 8, maka ini setengah dari 8 adalah 4. Sehingga luas daerah yang diarsir adalah 4 dikali 4 sama dengan 16 cm persegi. Istimewa. Sekarang kita akan lanjut soal yang nomor 2. Di sana diketahui Gatot memiliki sekantong kelereng, kemudian dia memberikan 20% kepada Patrick. Ya, kita bisa misalkan jumlah kelerengnya itu adalah X ya. X adalah jumlah kelereng, karena di sini kita tidak tahu berapa jumlahnya. Kemudian 20% diberikan kepada Patrick, berarti 20% X itu diberikan kepada Patrick. Kemudian 10% kepada teman yang lainnya, yaitu Emma, berarti 10X kepada Emma. Dan sisanya 25% dari sisanya diberikan kepada Joko, berarti ke Patrick 20%, kepada Emma 10%, berarti sisanya adalah 70%. Nah, Joko mendapatkan 25% dari 70%-nya ya, dari ini dikali ya, dari 70% X. Nah, berarti yang diperoleh oleh Joko itu adalah ya 25/100 dikali 70/100. Oke, hasilnya ini 25, ini 4 ya. 70 dibagi 4 berapa? 17,5 ya. 17,5 X. Nah, di sini hubungan antara P dan Q, di mana P adalah jumlah kelereng punya Joko. Jadi P-nya berarti 17,5 X. Kemudian Q-nya punya Patrick. Berarti Q-nya punya Patrick 20% dari ini ya, 20% X ya. 20% X. Ya, ini persen juga ya. Oke, maka di sini bisa kita lihat bahwa yang lebih besar itu adalah, atau yang lebih banyak itu adalah kelereng punyanya si Patrick. Jadi hubungannya adalah Q lebih dari P. Sekarang kita akan mengerjakan soal yang ketiga. Soal yang ketiga di sana diketahui bahwa XCK itu adalah bilangan positif, di mana hubungan antara X dan Y serta K itu X dibagi X tambah Y dikali 10. Kemudian ditambah Y dibagi X tambah Y dikali 20 itu sama dengan K.
Kemudian 0 kurang dari X kurang dari Y, yang ditanyakan adalah nilai K. Ya, berapakah nilai K? Ini bisa kita sederhanakan atau kita uraikan dulu persamaannya. Berarti 10 dikali X, 10X dibagi X tambah Y, ditambah 20 kali Y, 20Y dibagi X tambah Y itu sama dengan K. Ya, karena penyebutnya sama, bisa kita gabungkan 10X ditambah 20Y dibagi X tambah Y sama dengan K. Nah, ini koefisiennya 10, yang Y koefisiennya 20. Kemudian kita distribusikan 10-nya X tambah, berarti ini 2Y ya, dibagi X tambah Y sama dengan K. Ya, maka X tambah 2Y dibagi X tambah Y sama dengan K. Nah, ini kedua ruas kita bagi dengan 10, berarti ini menjadi per 10 ya. Nah, kita sudah memperoleh bahwa nilai dari X ditambah Y itu sama dengan 10 ya. X ditambah Y sama dengan 10. Karena X-nya kurang dari Y, ya maka kemungkinannya, karena X kurang dari Y, kemungkinannya X-nya 1, Y-nya 9, kemudian X-nya 2, Y-nya 8, X-nya 3, Y-nya 7, kemudian X-nya 4 dan Y-nya 6 ya. Sedangkan kalau X-nya 5, 6, 7 itu tidak mungkin karena akan lebih besar dari Y. Nah, sekarang berapakah nilai dari K? K itu adalah 2X ditambah 2Y. Maka kemungkinannya bisa 1 ditambah 2 kali 9, 18, hasilnya 19. Kemudian bisa juga 2 ditambah 8 kali 2, 16, hasilnya 18. Atau bisa juga 3 ditambah 7 kali 2, 14, sama dengan 17. Dan terakhir bisa juga 4 ditambah 6 kali 2, 12. Nah, jadi nilai K itu bisa 16, 17, 18, atau 19. Tinggal kita lihat di pilihan gandanya, yang ada itu adalah 18. Jadi jawabannya 18. Istimewa. Sekarang soal yang keempat. Soal yang keempat, di sana dimisalkan atau diketahui X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah 2X pangkat negatif 20 ya. Ditanyakan adalah domainnya ya. Ya, sekilas ini kayak sulit ya, karena pangkatnya itu negatif 2020. Wah, berapa ya pangkat negatif 2020? Ya, kita buat pangkatnya menjadi positif, maka berdasarkan sifat eksponen A sama dengan A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per A, maka X pangkat 3 min 3X kuadrat ditambah 2X itu sama pangkat negatif 2020 itu sama saja dengan 1 per. Ya, karena ini mengandung variabel X semua, bisa kita distribusikan keluar, berarti ini X dikali X kuadrat min 3X ditambah 2. Pangkatnya 2020 ya. Ini pangkat 2020. Nah, oke guys, pangkatnya kita tidak perlu perhatikan, kita cukup perhatikan penyebutnya ya. Ingat syarat dari bilangan pecahan itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Artinya ini X tidak sama dengan 0, kemudian yang ini X kuadrat min 3X ditambah 2 tidak sama dengan 0. Kita faktorkan. Ya, kita faktorkan menjadi yang ini X, bilangan yang dikalikan hasilnya 2, dijumlahkan hasilnya min 3, itu adalah min 2 dan min 1. Jadi X-nya 2 tidak sama dengan 2, yang ini X-nya tidak sama dengan 1. Jadi domainnya itu adalah semua bilangan real kecuali 0, 2, dan 1. Kalau kita lihat pilihannya, di sana ada 1, 2, dan juga min 1. Jelas 1 dan 2 salah, maka yang betul adalah yang ketiga saja ya. Jadi yang nomor 3 saja, atau 3 only. Istimewa. Oke guys, itu adalah soal pembahasan UTBK hari ini. Nah, bagi adik-adik semuanya yang masih punya soal-soal UTBK yang sulit untuk dikerjakan, silakan bisa kirim di kolom komentar, atau juga bisa ikuti IG saya @ubaywahyu. Nanti tinggal kirim fotonya di DM saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.